Udin pergi ke sebuah toko kue dan memesan kue tart untuk pesta ulang tahun istrinya. "Apa yang hendak ditulis pada tart ulang tahun ini, Pak?" tanya si gadis manis yang melayani kepada Udin. "Tulis saja." "Sayang, kamu tidak bertambah tua," di bagian atasnya, kemudian sambung dengan, "Sayang, kamu cuma bertambah cantik," di bagian bawah, kata Udin. Esoknya, Udin datang mengambil tartnya dan terus membawa pulang ke rumah untuk dipersembahkan kepada istrinya yang tersayang di hadapan tamu-tamu yang lain. Dan ketika tart itu dibuka di depan istri dan tamu undangan yang lain, Udin hampir pingsan ketika membaca tulisan yang tertera di tart itu. "Sayang, kamu tidak bertambah tua," di bagian atas. "Sayang, kamu cuma bertambah cantik," di bagian bawah. Sebuah bus yang penuh dengan muatan penumpang sedang melaju dengan cepat menelusuri jalanan yang menurun. Ada seseorang yang mengejar bus ini dari belakang. Udin pun mengeluarkan kepala keluar jendela bus dan berkata dengan orang yang mengejar bus, "Hai kawan. Sudahlah, Anda tak mungkin bisa mengejar." Orang tersebut menjawab, "Saya harus mengejarnya." Dengan nafas tersenggal-senggal dia berkata, "Saya adalah supir dari bus ini." Soimah istri Udin sedang memasak di dapur. Udin yang berada di sampingnya mengoceh tak berkesudahan, "Pelan sedikit, hati-hati, apinya terlalu besar, ikannya cepat dibalik, minyaknya terlalu banyak." Soimah secara spontan menjawab, "Sayang, saya mengerti bagaimana cara memasak sayur dan menggoreng ikan." Udin pun dengan tenang menjawab, "Saya hanya ingin dirimu mengerti bagaimana perasaan saya saat saya sedang mengemudikan mobil." Engkau yang berada di samping mengoceh tak ada hentinya. Udin yang asli Betawi suatu hari jalan-jalan ke New York dan masuk ke sebuah bar di situ. Dia melihat seorang pria berkata kepada bartender, "Jack Daniels, single." Lalu bartender memberikan segelas minuman. Terus datang lagi orang lain, "Johnny Walker, single." Bartender kembali memberikan segelas minuman. Maka dengan percaya diri Udin mendekati bartender dan berkata, "Udin bin Sanusi, married." Udin sedang mengemudikan mobil berjalan di jalan pegunungan. Ketika dengan santai menikmati pemandangan yang indah, mendadak dari arah depan datang sebuah truk barang. Si sopir truk membuka jendela dan berteriak dengan keras, "Babi!" Mendengar suara itu Udin menjadi emosi. Dia juga membuka jendela dan memaki, "Kamu itu yang babi." Baru saja selesai memaki, Udin telah bertabrakan dengan gerombolan babi yang sedang menyeberangi jalan. Di supermarket, Udin yang sedang berbelanja tiba-tiba disamperin seorang ibu. "Nak, maaf kalau tadi ibu ngikutin kamu terus, mungkin kamu ngerasa nggak nyaman, tapi itu karena kamu mirip anak saya yang baru saja meninggal." Udin pun tersentuh mendengarnya, "Oh, ya nggak apa-apa Bu. Ibu punya satu permintaan boleh?" kata ibu lagi. "Apa itu Bu?" sahut Udin. "Ketika ibu pergi, katakanlah, 'Dah Mama, bisa kan?' pinta ibu itu memelas." "Baiklah Bu," jawab Udin yang merasa kasihan. Si ibu lalu menyerahkan barangnya ke kasir sambil menatap Udin terakhir kalinya. "Dah Mama," seru Udin. Tak lama, tiba giliran Udin untuk membayar belanjaannya. "Jadi, semuanya berapa Mas?" tanya Udin. 500.000, jawab mas-mas kasir singkat. "Wah, kok mahal amat?" "Aku kan cuma beli tisu toilet," sahut Udin kaget. Ibu yang tadi bilang kalau barang belanjaannya mau dibayar sama anaknya. Setelah makan malam, seorang ibu dan putrinya bersama-sama mencuci mangkuk dan piring, sedangkan ayah dan putranya Udin menonton TV di ruang tamu. Mendadak, dari arah dapur terdengar suara piring yang pecah, kemudian sunyi senyap. Si Udin memandang ke arah ayahnya dan berkata, "Pasti ibu yang memecahkan piring itu." "Bagaimana kamu tahu?" kata si ayah. "Karena tak terdengar suara dia memarahi orang lain," sahut Udin. "Mas tadi waktu bukber pada cekikikan ngomongin kodok apaan sih?" tanya Soimah. "Dulu sekali, aku, Joko, dan Yono sowan ke Mbah Joyo ngablak nanyain masalah jodoh," jawab Udin. "Waktu kami pulang Mbah Joyo berpesan, hati-hati jangan sampai nginjek kodok." Celakanya, walaupun sudah berhati-hati, Joko nginjek kodok, lanjutnya. "Gak lama, Yono juga nginjek kodok. Cuman aku yang selamat sampai rumah tanpa nginjek kodok." "Memang kalau nginjek kodok kenapa?"
Yah, tadinya mereka berdua cemas, tapi lama-lama kata-kata Mbah Joyo dianggap cuma tahayul. 5 tahun kemudian setelah mereka kawin, bininya jelek-jelek, bawel, terangnya lagi. Rupanya gara-gara nginjek kodok, kata-kata Simbah terbukti. Kamu percaya nggak Imah? Tanyanya. Percaya sih Mas, aku dulu juga nginjek kodok. Setiap pagi sebelum bangun tidur, Udin terbiasa kentut keras sekali. Hal ini tentu mengganggu istrinya yang tidur di sampingnya, apalagi bila bunyi yang mengagetkan itu disertai bau menyengat yang belum melalui uji emisi. Soimah bisa kewalahan menahan baunya. Mas, kalau kentutmu selalu keras seperti itu, hati-hati nanti ususmu ikut keluar loh, kata Soimah suatu kali. Suatu malam ketika sedang menyiapkan ayam untuk makan sahur, iseng-iseng Soimah memasukkan usus ayam ke dalam knalpot suaminya. Diturunkannya celananya pelan-pelan. Lalu diselipkannya usus tidak berdosa itu. Benar saja, tidak lama kemudian ketika bangun sahur terdengar Udin kentut keras sekali, lalu tiba-tiba dilihatnya suaminya terbirit-birit lari ke toilet, tak lama kemudian suaminya keluar dari toilet dengan wajah pucat. Ya ampun Imah, apa yang kamu katakan benar? Tadi waktu kentut ususku ikut keluar, masih untung bisa kumasukkan lagi. Suatu hari Udin bercerita pada cucunya. Dulu, dengan uang 5.000, masuk supermarket, saya sudah bisa mendapatkan sabun mandi, deterjen, Indomie, susu kaleng, kecap mentega, bahkan rokok, kata Mbah Udin mengenang masa lalunya. Sekarang segalanya serba mahal ya Mbah, celetuk Joko. Bukan. CCTV ada di mana-mana. Sudah seminggu Udin dan Joko tugas di luar kota. Mereka menginap di hotel mewah di daerah Jakarta. Waktu sarapan pagi sementara Joko mengambil makanan, Udin hanya duduk dan tidak mengambil sarapan yang tersedia, malah memanggil pelayan. Pelayan, tolong buatkan nasi goreng. Tapi Pak, nasi goreng kan ada di meja buffet? Saya ingin yang beda, kata Udin memaksa. Tambahkan garam di nasi gorengnya, terus telurnya diceplok rada gosong, jangan lupa cabenya banyak-banyak. Pesananmu kok aneh Din, tanya Joko heran. Aku rindu masakan istriku. Suatu hari di dalam kelas Bu Guru berkata, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Bahas tentang apa Bu? Tanya Udin. Tentang kalimat pasif dan kalimat aktif. Coba jelaskan ciri-ciri kalimat aktif. Di miskol Bu, kalau nyambung berarti itu kalimat aktif, kata Udin lagi. Yap benar. Tumben kamu pinter Din. Suatu hari saat pelajaran menggambar Bu Guru bertanya kepada Udin, Udin, kamu kok hanya menggambar ekor? Kan Ibu suruh menggambar kuda? Sambil garuk-garuk kepala Udin berkata, anu Bu, kudanya ketutupan tembok. Ya sudah, nanti Ibu kasih nilai. Setelah dikasih nilai, si Udin kaget karena dia cuma dapat nilai 1 padahal yang lain dapat 8, 7, atau 9. Udin pun menghadap ibu guru. Bu, kok nilai Udin cuma 1 nggak kayak yang lain? Siapa bilang Ibu kasih kamu nilai 1? Ini Bu, jawab Udin sambil memperlihatkan gambarnya yang dinilai 1. Oh, itu yang 0 ketutupan tembok. Udin adalah siswa SD kelas 6. Selain juara di kelasnya, dia cukup ganteng juga. Dia punya satu teman sekolah namanya Soimah yang cantik dan manis. Singkat cerita, Udin jatuh hati pada Soimah, ternyata Soimah juga suka dengan Udin. Suatu hari, mereka berbicara masalah perasaannya. Soimah, kamu tahu aku suka kepadamu kan? Sayang kita masih kecil, bila nanti kita udah dewasa kita menikah yuk. Dengan wajah yang merah merona Soimah pun menjawab, Din, bukannya aku menolak, aku sih mau aja. Tapi dalam keluarga kami hanya menikah sesama kerabat saja. Paman menikah dengan bibi, kakek menikah dengan nenek, bahkan papa menikah dengan mama. Kamu kan bukan kerabat aku Din, jadi kita gak akan bisa menikah kelak. Udin dan Joko adalah 2 murid SD yang nakalnya bukan main. Mereka sering terlambat datang ke sekolah. Hari ini pun mereka terlambat lagi, lalu gurunya pun bertanya, Udin, kenapa hari ini kamu terlambat lagi? Anu Bu, semalam saya mimpi jalan-jalan naik sepeda sama ayah. Saya keliling kota. Dengan kesal guru pun bertanya lagi pada Joko, kalau kamu Joko,
kenapa kamu juga terlambat? Anu Bu, semalam saya mimpi ketemu Udin sedang jalan-jalan naik sepeda bersama ayahnya, ya udah, saya ikutan mereka keliling kota. Udin yang baru saja masuk sekolah dasar, ketika pulang sekolah ditanya oleh ibunya. Belajar apa kau hari ini, Nak? Belajar menulis, Bu. Apa yang kau tulis, Nak? Tidak tahu, aku kan belum belajar membaca. Udin termasuk remaja yang bandel. Di SMA tempatnya sekolah, ia suka berbuat ulah sehingga orang tuanya sering dipanggil kepala sekolah. Bulan kemarin, ibunya dipanggil lantaran si Udin berkelahi. Sang ibu pun memarahi Udin. Kau ini nakal sekali ya. Contohlah si Bayu, anak teman ibu. Dia tak pernah bikin ribut di sekolah, kata ibunya. Seminggu kemudian untuk kesekian kalinya ibunya terpaksa mondar-mandir ke ruang kepala sekolah karena Udin memecahkan kaca ruang UKS. Lagi-lagi Udin kena semprot omelan ibunya. Udin, bisa nggak sih kamu sekali saja tidak membuat masalah? Heran ibu, kenapa kamu tidak jadi anak baik dan nurut seperti si Bayu? Ibu ini dikit-dikit bawa nama si Bayu. Bosan dengernya. Emangnya si Bayu itu sekolahnya di mana sih? TK Tunas Harapan. Saat Udin sedang memanjat pohon mangga tetangganya. Tiba-tiba ia ketahuan oleh yang punya. Woi, dasar anak bandel, ambil mangga tanpa permisi. Nanti saya bilangin sama bapak kamu baru tahu rasa. Sambil gugup Udin melihat ke atas dan berkata, ayah, kita ketahuan. Sepulang sekolah Udin menemui ibunya dan berkata, Bu tadi aku dapat nilai 100. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak ibu. Iya Bu, matematika 40, bahasa Indonesia 30, dan IPS 30. Suatu hari Udin dan ibunya sedang jalan-jalan ke kebun binatang, saat sampai di kandang kera Udin pun bertanya, Bu, lihatlah muka kera itu mirip sekali dengan paman yang berdiri di samping kita ini. Ibunya pun langsung menjawab, Hus. Jangan ngomong seenaknya saja Udin. Jika omonganmu ini didengar oleh paman itu bisa marah nanti. Ah, gak usah khawatir Bu, kera kan gak ngerti omongan kita. Hari ini pertama kali Udin belajar mengaji. Sebagai awalan adalah belajar doa sehari-hari, yaitu doa sebelum makan. Lantas Udin berulang-ulang menghafalkan doa tersebut. Usai mengaji, Udin pun pulang. Rumah Udin cukup jauh dari tempat mengaji. Ini merupakan kali pertamanya berjalan sendiri melewati kebun di waktu petang. Perasaan Udin mulai tidak karuan. Sontak ia dikagetkan oleh bayangan putih di depannya. Ia bingung bukan kepalang. Tanpa pikir panjang Udin pun membacakan doa yang baru saja dihafalkannya tadi. Bayangan putih itu pun lari terbirit-birit seraya berkata, seumur-umur jadi hantu, baru kali ini mau dimakan sama anak kecil. Udin sakit mendadak karena kurang istirahat. Ia pun harus dirawat di rumah sakit. Udin ditempatkan dalam kamar yang berisi 2 pasien. Pasien di sebelahnya adalah seorang bule. Oleh karena tidak mengerti bahasa bule, Udin hanya berdiam dan tidak berani membuka pembicaraan. Suatu hari, si bule membuka percakapan. Australia, katanya. Indonesia, jawab Udin. Tommy, Sydney, lanjut si bule. Udin, Cilacap, sahut Udin. Kemudian si bule menyebutkan penyakit yang dideritanya. Cancer, ucapnya. Udin pun dengan bersemangat menjawab, Sagittarius. Pada suatu pagi di sebuah komplek perumahan, lewatlah Udin si penjual daging. Seperti biasa, ia berteriak menjajakan dagangannya, daging! Daging! Seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit gigi merasa terganggu oleh teriakan itu. Ia pun mulai sewot. Hei tukang daging, gak usah kenceng teriaknya, gak punya otak ya? Wah kebetulan gak punya Bu. Hari ini daging semua. Udin dan Soimah istrinya menyetujui kode untuk digunakan di depan anak-anak mereka ketika mereka ingin berhubungan. Kodenya adalah menelepon. Suatu hari Udin meminta anaknya untuk memberitahu ibunya bahwa ayah ingin menelepon.
Anak laki-laki itu kembali ke ayahnya, kata ibu teleponnya sedang rusak. Kemudian ayahnya meminta anak tersebut untuk memberitahu ibunya bahwa ayah akan pergi keluar untuk menelepon. Anak laki-laki itu kembali, kata ibu, jika ayah melakukannya, ibu akan membuka wartel di rumah. Di sebuah lapangan, seorang guru melatih muridnya untuk persiapan lomba lari. Setiap 4 anak diuji teknik dan kecepatannya. Bersiap. 1, 2, 3, seru pelatih seraya meniup peluit. Ada satu anak yaitu Udin yang tidak berlari. Loh, kamu kenapa tidak ikut berlari Din? Tanya pelatih pada Udin. Lah, saya nomor 4 Pak, sedangkan Bapak tadi hanya meminta 1, 2, dan 3 untuk berlari. Suatu hari, di depan sebuah kafe di Bandung terdapat kerumunan warga. Kebetulan ada Udin, seorang wartawan yang lewat dan mengira ada kecelakaan di situ. Dia pun berusaha menerobos kerumunan supaya dapat melihat kejadian dengan jelas. Sebuah ide pun terlintas di pikirannya. Tanpa menunggu lama dia segera mempraktikannya. Permisi, saya saudara laki-laki korban. Tolong beri jalan kepada saya, ucap Udin dengan percaya diri. Orang-orang akhirnya memberikan dia jalan. Si Udin pun merasa senang karena idenya berhasil. Namun, kebahagiaan yang dia rasakan itu tidak bertahan lama karena ternyata yang menjadi korban kecelakaan adalah seekor anjing. Suatu hari Udin ditangkap karena kedapatan nyolong HP. Kenapa kamu mencuri HP? Saya nggak mencuri HP Pak. Loh, ini buktinya. Kata polisi menunjukkan HP yang dicuri. Saya cuma nyuri sarung HP Pak. HP-nya ke bawah. Udin adalah seorang pensiunan angkatan laut yang bekerja di sebuah perusahaan kayu. Dia bekerja dengan telaten dan disukai oleh bos serta teman-temannya. Meskipun begitu, dia selalu datang terlambat 3-5 menit setiap hari. Karena itu akhirnya si bos memanggil Udin ke ruangannya. Selamat pagi Pak. Apakah ada masalah dengan pekerjaan saya? Tanya Udin. Tidak Pak. Saya senang dengan hasil pekerjaan Bapak. Hanya ada satu hal yang ingin saya tanyakan, kenapa setiap hari datang terlambat? Tanya si bos. Saya memang masih berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu Pak, jawab Udin. Oh, bagus kalau begitu. Saya cuma heran, Bapak kan pensiunan angkatan laut, tapi kenapa sering terlambat? Memangnya Bapak tidak ditegur bila datang terlambat? Tanya si bos penasaran. Tidak Pak, setiap saya datang, mereka hanya bilang selamat pagi Jenderal, begitu Pak. Suatu hari Udin terburu-buru mengantar putranya ke sekolah. Saking terburu-burunya, ia pun menerobos lampu merah. Waduh, sepertinya ayah baru saja melanggar lampu merah, kata Udin. Tidak apa-apa ya, kata putranya. Mobil polisi di belakang kita juga melakukan hal yang sama. Seorang guru menegur murid bernama Udin karena tampak lesu dan tidak bersemangat. Udin, saya perhatikan kamu terlihat lesu sekali. Kamu mengantuk? Iya Pak. Maaf, semalam saya tidak bisa tidur. Oh, ya sudah, ujianmu ditunda minggu depan. Kenapa ditunda Pak? Jawab Udin sambil kebingungan. Untuk tidur saja kamu tidak bisa, apalagi mengerjakan ujian. Suatu hari seorang manajer berbicara dengan Udin yang bekerja sebagai staf HRD. Perusahaan kita membutuhkan satpam yang tegas dan kredibel. Syaratnya wajahnya harus terlihat galak, ditakuti orang, dan tak kenal kompromi. Di antara pelamar kerja, adakah kandidat yang memenuhi kriteria tersebut? Udin pun menjawab, kalau di antara pelamar, sepertinya tidak ada Pak. Tapi saya punya calon yang sangat cocok dengan kriteria yang Bapak ajukan tersebut. Bagus. Siapa dia? Istri saya Pak. Seorang murid bernama Udin diminta melengkapi formulir pendaftaran sebelum mengikuti lomba cerdas cermat oleh gurunya. Kenapa kamu tidak mengisi tempat dan tanggal lahirmu Udin? Saya tidak tahu kapan saya lahir Pak. Mengapa tidak kamu tanyakan saja pada ibumu? Ibu saya sedang ada pekerjaan di luar kota Pak. Kalau begitu, kenapa tidak kamu tanyakan kepada ayahmu? Ah Pak Guru ini. Ayah saya jelas tidak tahu, kan bukan ayah saya yang melahirkan saya.
Tahun ajaran baru SMP telah tiba. Para siswa baru mulai memperkenalkan dirinya satu persatu di depan kelas. Selain nama dan alamat tinggal, siswa-siswa tersebut juga diminta untuk menyampaikan apa cita-cita dan harapannya. Joko bercerita bahwa dia ingin menjadi seorang pilot agar bisa berkeliling dunia. Setelah itu, seorang perempuan cantik bernama Soimah mulai memperkenalkan dirinya dengan malu-malu. Nama saya Soimah. Kalau sudah besar, saya ingin menjadi ibu rumah tangga dan memiliki anak yang manis. Ibu guru berkomentar bahwa apa yang dicita-citakan Soimah adalah sesuatu yang sangat mulia. Selanjutnya, tibalah giliran Udin untuk memperkenalkan diri. Dengan penuh semangat, ia pun bersuara lantang dan berkata, "Saya Udin. Kalau sudah besar nanti, saya akan membantu Soimah mewujudkan cita-citanya." Seorang petugas polisi di kota kecil menghentikan Udin yang kedapatan ngebut di jalan utama kota. "Saudara saya tangkap," kata polisi itu. "Tapi Pak, saya bisa menjelaskan alasannya." "Jangan banyak omong," bentak polisi itu. "Saya akan menahan kamu sampai kepala polisi datang." "Tapi, Pak, Anda harus dengar saya dulu." "Sudah kubilang jangan banyak omong. Kamu akan segera saya masukkan ke dalam tahanan." Beberapa jam kemudian, polisi itu menengok kembali tahanan tersebut dan berkata, "Kamu sangat beruntung, karena hari ini kepala polisi sedang menghadiri pernikahan putrinya. Hatinya pasti senang saat dia kembali ke sini nanti." "Jangan harap," jawab Udin dari dalam tahanan. "Saya adalah pengantin prianya." Udin baru saja menyelesaikan upacara pernikahannya dengan Soimah. Tapi pada malam pertama mereka tidak langsung berhubungan intim karena lelah sehabis menjalani pesta. Pada malam itu mereka hanya mengisi malam dengan makan bakso di dalam kamar. Sementara tanpa sepengetahuan mereka, ibunya Udin menguping dari balik pintu dan mendengarkan pembicaraan mereka. "Mas, sudah dikocok-kocok nggak keluar-keluar?" kata Soimah sambil mengocok botol sambal. "Jelas saja, lobangnya kekecilan." "Ya sudah, ujungnya saya gunting saja." Ibunya Udin langsung kaget dan mendobrak pintu kamar sambil berteriak, "Jangan! Dulu sudah pernah digunting." Suatu siang, Udin mendapati sebuah SMS di HP anaknya yang ditinggalkan begitu saja di meja makan. Pesannya seperti ini. "Selamat siang sayang, udah makan belum? Nanti malam kita jadi tidur bareng di rumahku kan? Jangan sampai ketahuan ya." Melihat SMS itu Udin sangat marah. Ia melaporkan ke istrinya tentang hal itu. Tibalah saatnya anaknya pulang sekolah, mereka sudah siap-siap memarahinya. "Nak, nanti malam mau kemana?" "Oh, nanti rencananya mau belajar di rumah teman Pak." Istri Udin pun langsung menampar anaknya. "Kenapa Bu, kok menampar saya?" "Nak, jangan pura-pura tidak tahu, kamu pasti bohong. Coba lihat SMS ini," kata Udin sambil menunjukkan isi SMS itu. "Lah kartu yang dipasang di HP saya kan kartunya ayah," kata ayah. "HP-nya rusak dan lagi ada SMS penting, jadi terpaksa aku dipinjamkan ke ayah." Suatu hari Udin membeli bensin di pom, "Full tank ya Mas?" "Maaf Pak, gak bisa." "Kenapa gak bisa Mas?" "Pokoknya gak bisa." "Apa tangki motor saya kegedean Mas?" "Gak kok Pak." "Apa bensin habis Mas?" "Gak juga Pak." "Lah terus kenapa Mas?" jawab Udin kesal. Petugas pom pun ikutan marah. Kalau beli bensin mikir dong, masa 5.000 minta full tank, emang nih pom punya nenek lo?" Udin mendatangi warteg pinggir jalan saat siang hari di bulan Ramadan. Dengan tampang seram Udin berkata, "Woi, mana nih yang punya warteg?" "Ya ada apa Pak?" "Bapak yang punya warteg ini?" "Iya Pak. Ini kan bulan Ramadan, bulan yang suci, hormati dong orang yang lagi puasa. Kalau jualan boleh aja tapi pakai penutup tirai kek supaya gak kelihatan." Beberapa menit kemudian pemilik warteg memasang tirai penutup. Kemudian Udin masuk ke dalam warteg. "Nah gitu dong, pesan es tehnya satu ya." Di sebuah sekolah dasar, suatu saat seorang guru bertanya pada salah satu muridnya. "Udin tolong jawab pertanyaan ibu ya, kalau ada 5 ekor burung di jendela, kemudian ditembak satu, berapa yang masih tertinggal?" "Habis dong Bu, kan lainnya pada terbang." "Salah.
Harusnya dijawab masih tinggal 4 ekor, tapi saya senang dengan cara berpikir kamu. Di saat yang lain Udin balik bertanya pada Bu Guru. Bu Guru tolong jawab pertanyaan saya kalau ada 3 orang cewek, masing-masing membawa es krim. Cewek pertama makan es krim dengan dikunyah sedikit-sedikit. Yang kedua dengan menggigit es krim dan contongnya, dan yang ketiga dengan menjilati dan mengulumnya. Manakah di antara ketiga cewek itu yang sudah menikah? Pasti yang makannya dengan menjilati dan mengulum es krimnya. Salah, harusnya dijawab yang memakai cincin kawin. Tapi saya senang dengan cara berpikir Bu Guru. Udin dan Soimah adalah sepasang suami istri yang telah hidup bersama selama 10 tahun. Udin menginginkan agar HP miliknya tidak boleh dibuka, sedangkan Soimah meminta tidak boleh membuka laci meja. Keduanya pun sudah saling sepakat. Kesepakatan tersebut telah berjalan selama 10 tahun. Suatu hari Udin yang penasaran membuka laci dan menemukan 2 biji kacang hijau dan selembar uang 5.000. Udin pun akhirnya bertanya pada Soimah dan Soimah menceritakan kejadian aslinya. Ia menjelaskan bahwa ia pernah selingkuh dan kacang hijau itu menunjukkan berapa kali ia berselingkuh. Mendengar penjelasan sang istri, Udin pun bercerita bahwa ternyata ia juga sudah pernah selingkuh berulang-ulang dan lebih parah dibandingkan istrinya. Akhirnya mereka saling berpelukan. Lalu Udin bertanya tentang uang 5.000 yang ada di laci. Soimah pun menjawab bahwa ia telah menjual kacang hijau lainnya dan mendapat uang 5.000. Pada suatu hari, seorang guru bertanya kepada siswanya, "Anak-anak, kalian mau jadi apa ketika dewasa nanti?" Soimah pun menjawab dengan antusias, "Saya ingin menjadi seorang dokter, Pak." Guru tersenyum dan bertanya lagi, "Bagus. Kenapa kamu ingin menjadi dokter?" Soimah pun menjawab, "Karena saya ingin menyembuhkan orang sakit dan membuat mereka bahagia." Tiba-tiba, Udin berkomentar, "Kalau begitu saya ingin menjadi pasiennya supaya saya bahagia, Pak." Udin, sang pengantin pria sejak tadi tampak gelisah walau tetap duduk di pelaminan bersanding dengan Soimah, sang mempelai wanita. Soimah akhirnya bertanya kepada Udin, "Kenapa sih kau gelisah terus, Mas? Gak sabar menunggu tamu pulang ya?" "Bukan soal itu. Lihat, hujan turun dengan deras tuh. Kan justru asik, malam pertama kita disambut dengan hujan deras. Pasti akan lebih romantis bukan?" "Iya sih. Tapi lama-kelamaan bisa banjir masuk ke dalam rumah, malam pertama kita bisa gagal total." Udin mendapatkan sekretaris baru. Dia masih muda, cantik, manis dan sopan bernama Soimah. Suatu hari saat masuk kantor sang sekretaris melihat celananya Udin terbuka. Karena malu Soimah pun berkata, "Pak Udin, Anda tahu pintu barak Anda terbuka?" Udin pun bingung dan tidak segera memahami ucapan Soimah, tapi kemudian ia melirik ke bawah dan melihat resletingnya terbuka. Karena malu, Udin memutuskan untuk bercanda dengan sekretaris barunya. "Nona Soimah, ketika Anda melihat pintu barak saya terbuka, apakah melihat prajurit yang berdiri tegak?" "Tidak ada, Pak," jawab Soimah dengan manis, "semua yang saya lihat hanyalah seorang veteran cacat yang duduk di 2 tas ransel tua." Udin sudah lama bersahabat dengan Joko. Besok Joko akan menikah. Malamnya Joko mengadakan acara bujangan bersama teman-temannya di sebuah kafe. Sebagai sahabat dekat Udin memberikan suatu petuah kepada Joko sahabatnya. Seorang suami itu mempunyai 3 fungsi bagi istrinya. 3 fungsi suami itu adalah menjadi sandaran hidup, menjadi pandangan hidup dan menjadi pegangan hidup bagi istrinya. Makin meningkat umurnya akan semakin berbeda fungsinya. Maksudmu bagaimana, Din? Kalau usia perkawinan masih muda, kau pasti akan berfungsi sebagai sandaran hidup. Artinya, sang istri baru saja bersandar kau sudah bisa hidup. Kalau bertambah tua lagi bagaimana? Kau akan menjadi pandangan hidup bagi sang istri, artinya baru dipandang sang istri saja, kau sudah bisa hidup. Kalau lebih tua lagi bagaimana? Menjadi pegangan hidup bagi sang istri, artinya, setelah dipegang-pegang baru bisa hidup. Suatu hari di atas Laut Jawa sebuah pesawat yang mengalami kerusakan mesin karena tak terawat, pilot memohon para penumpang laki-laki dewasa untuk mengorbankan diri bagi keselamatan penumpang wanita dan anak-anak. Pilot pun berkata, "Di bawah kita laut, kalau Anda yang terjun dengan pelampung, bisa tetap selamat."
Seorang pengusaha bangkit dari duduknya langsung melompat ke pintu pesawat yang sudah terbuka. Segera setelah pengusaha itu melompat, penumpang laki-laki dewasa yang lain bergegas menuju pintu pesawat. Ternyata tanpa rasa takut semua penumpang laki-laki dewasa melompat ke laut kecuali Udin, laki-laki terakhir yang berpakaian loreng-loreng, mirip tentara. Udin bukannya melompat, malah menutup pintu pesawat. Pilot pun bertanya, "Kenapa Anda tidak melompat?" Dengan santainya Udin menjawab, "Kalau saya ikut terjun siapa yang menutup pintu?" Kepala sekolah di SD kaget waktu Udin ketahuan menyimpan VCD film dewasa. "Udin, kau tahu apa ini?" "Iya tahu Pak," jawab Udin santai. "Ini film dewasa. Untuk apa kamu bawa?" Udin mau ajak teman-teman yang malas belajar untuk nonton. "Karena Papa pernah bilang ke Mama begini, Mama, nonton film ini yuk, biar bisa nambah semangat." Suatu hari di sekolah Pak Guru bertanya kepada Udin. "Udin, coba sebutkan hal yang membahagiakan hidupmu." "Saya bahagia tidak terlahir sebagai warga Jepang Pak." "Kalau warga Jepang memang kenapa Din?" "Saya tidak bisa bahasa Jepang Pak." Udin yang masih berumur 5 tahun, berjalan menuju seorang ibu yang sedang hamil. Dia lalu bertanya, "Kenapa perut ibu besar sekali?" "Saya punya bayi Nak," jawab ibu itu. "Bayinya ada di perut ibu?" tanya Udin penuh keheranan. "Ya, seperti itulah. Apakah dia baik?" tanya Udin dengan mata berkaca-kaca. "Ya, tentu. Dia sangat baik." Kemudian Udin menangis dan berteriak, "Lalu kenapa ibu memakannya?" Seorang dokter sedang berbicara kepada Udin setelah melakukan pemeriksaan, "Ada 2 penyebab untuk kesehatan buruk Anda, itu sepenuhnya karena minuman keras dan rokok." "Itu sungguh melegakan," jawab Udin. "Tadinya saya pikir Anda akan mengatakan bahwa penyebab kesehatan buruk ini adalah karena kesalahan saya." Udin yang sedang menjelajah di pedalaman Amazon tiba-tiba saja sudah dikepung sekelompok primitif yang haus darah. "Oh Tuhan matilah aku," gumamnya. Tiba-tiba dari langit di atasnya ada kilatan cahaya, dan terdengar suara menggema. "Tidak anakku, ajalmu belum tiba. Ambillah batu di dekat kakimu itu dan pukul kepala pemimpin mereka yang tepat berdiri di depanmu itu." Udin pun mengambil batu dan menyerang pemimpin gerombol itu, kemudian memukulkan batu itu ke kepala si pemimpin sekuat tenaga, dan si pemimpin itu mati seketika. Dia berdiri di atas mayat si pemimpin. Seketika 100 orang primitif itu mengepungnya dengan muka sangat marah karena melihat pemimpinnya terbunuh. Kilatan dari langit itu muncul lagi dengan suara menggema. "Sekarang baru ajalmu tiba anakku." Ketika Udin dan Soimah sedang keluar jalan-jalan, mereka berpapasan dengan seorang gadis muda yang berparas sangat cantik. Si Udin pun menatap gadis cantik itu dari atas sampai bawah tanpa sadar jika sedang bersama dengan pacarnya Soimah. Saat ia sadar kembali, ia menemukan Soimah sedang memandangnya dengan sikap dingin. Otaknya berputar dengan cepat, ia dengan tenang berkata kepada Soimah, "Apakah kamu telah melihat wanita muda yang barusan lewat itu? Begitu lama ia telah kuamat-amati, aku tidak juga menemukan hal yang bisa menandingi dirimu sayang." Udin kecil menangkap orang tuanya sedang begituan. Dia berkata, "Hei ayah, apa yang kalian lakukan?" Ayahnya berkata, "Ayah sedang mengisi tangki bensin ibumu." Udin pun dengan polos berkata, "Oh ya? Sudah habis lagi bensinnya, Om Karjo tetangga sebelah kita sudah mengisinya pagi tadi padahal." Seorang guru bahasa Indonesia meminta kepada muridnya Udin untuk membuat contoh kalimat sempurna yang di dalamnya terdapat kata bayi. Udin pun dengan semangat menjawab, "Saudara perempuanku telah menikah kemarin." "Mana kata bayinya Udin?" "Bayinya akan muncul setelah 9 bulan lagi kira-kira Pak." Udin adalah anak seorang pejabat negara yang bertugas dalam bidang keuangan. Kebetulan, Udin pun merupakan bendahara di sekolahnya. Suatu hari, ia ketahuan menggunakan uang kelas itu untuk keperluan pribadi. Dipanggillah ia ke ruang guru. "Mengapa kau gunakan uang itu untuk kepentinganmu sendiri? Padahal itu kan uang milik temanmu, apakah kau sedang terdesak?"
Tidak Bu, jawab Udin. Lalu mengapa? Cepat katakan. Jika tidak, akan saya laporkan kepada ayahmu. Laporin aja Bu. Toh ayah saya yang mengajarkannya kepada saya. Suatu hari atlet binaraga bernama Udin belanja ke sebuah warung. Kebetulan si penjaga warung itu adalah seorang janda muda bertubuh seksi tapi agak budek. Ada telur Mbak? Apa Kang? Kurang jelas. Tak mau bertele-tele. Udin pun langsung melipat lengan bajunya dan memperagakan otot tangannya yang menonjol bulat mirip telur. Oh telur. Ada Kang. Silakan. Mau beli apa lagi Kang? Udin lalu melepaskan kancing baju dan memperlihatkan otot perutnya yang membentuk six-pack dan berkata, beli tahu deh sekalian? Si janda pun paham, oh tahu. Ada. Ada lagi Kang. Saya ingin terong juga Mbak. Kayaknya enak oseng tahu dicampur terong. Apa Kang? Dengan kesal Udin langsung membuka celana dan mempertontonkan isinya. Si janda pun tersenyum sambil bergumam, oh, cabai rawit. Bilang dong yang jelas. Seorang nenek berkacamata tebal naik bus jurusan Jogja Solo. Tak lama datang kondektur menagih ongkos bis, maaf ongkosnya Nek. Si nenek pun membuka resleting tasnya yang diletakkan di sebelahnya. Karena matanya yang sudah rabun si nenek belum menemukan uangnya. Entar ya Mas belum ketemu nih, kata si nenek. Kondektur dengan sabar menunggu si nenek. Sampai 5 menit si nenek mencari dan gak ketemu, akhirnya Udin yang duduk persis di sebelah tas si nenek berkata. Maaf ya Nek saya bayarin aja ya. Tanpa menunggu jawaban si nenek, Udin memberikan uang ke kondektur. Si kondektur terharu dan berkata. Alangkah mulia dan baik hatimu anak muda. Demikian juga si nenek dengan haru dan suara bergetar berkata. Aduh Nak kamu baik sekali, terima kasih ya. Gak apa-apa Nek. Daripada gara-gara uang 15.000 resleting celana saya bolak-balik dibuka tutup dan diaduk-aduk mending saya bayarin deh. Sepulang kerja Udin bercerita pada istrinya. Puasa hari ini tuh banyak banget godaannya ya Mi. Masa sih Pi? Apa aja tuh Pi godaannya? Tadi ada cewek cantik dan seksi kena tilang, katanya takut pulang sendiri ntar dimarahin orang tuanya. Terus papi antarlah Mi pakai motor, dia meluk tapi tangannya papi singkirkan karena papi masih ingat kalau lagi puasa. Alhamdulillah. Sampai rumahnya papi dibikinin minum tapi papi tolak soalnya kan masih puasa. Ah so sweet papi. Ternyata rumahnya lagi kosong Mi, karena ortunya lagi pergi. Tiba-tiba papi diseret ke kamarnya Mi. Apa? Tapi papi masih ingat kalau puasa kan Pi? Kebetulan beduk buka puasa udah bunyi, alhamdulillah ya Mi, papi ingat pesan mami, berbukalah dengan yang manis. Seorang dokter yang sering berantem sama istrinya bingung. Kenapa istrinya marah-marah melulu? Dibaikin marah, dibecandain marah, apalagi dimarahin. Ngamuk deh. Pak dokter iri lihat supirnya si Udin, rukun banget dan mesra sama istrinya, sekali waktu dia curhat sama si Udin. Din, kamu rukun banget sama istrimu. Gak kayak saya, gak ada hari tanpa ribut. Apa sih rahasianya? Kami sih biasa-biasa aja Pak Dokter. Hanya saja saya sering membuat kejutan kecil. Kejutan kecil gimana? Seperti tiba-tiba kita pukul pantatnya dari belakang secara diam-diam. Hari itu Pak Dokter sengaja pulang lebih awal. Sampai rumah ternyata istrinya lagi masak di dapur. Sambil diam-diam Pak Dokter masuk dapur dan memukul pantat istrinya dari belakang. Tanpa menoleh ke belakang Bu Dokter teriak, ih Udin, nakal kamu ya. Udin sedang membantu tetangga yang punya hajat mantu sampai lupa menaruh dompetnya. Udin pun mencari di seluruh ruangan, tapi tidak ada. Karena penasaran, Udin mencari dompet miliknya di kamar pengantin. Dia masuk ke kamar privasi pengantin tersebut. Saat Udin sedang asyik mencari dompetnya, tiba-tiba pengantin putri masuk kamar. Udin pun khawatir dituduh berbuat sesuatu maka dia segera ngumpet di bawah kolong dipan pengantin. Tak berapa lama pengantin pria masuk menyusul pengantin putri di kamar. Terjadilah dialog antara pengantin tersebut di atas dipan. Dik tumpeng hangat ini milik siapa? Yo mesti miliknya sampean tuh Mas. Mas kalau pisang goreng hangat ini milik siapa? Yo mesti punya mutu Dik. Kemudian pengantin pria pun melihat dompet.
Dompet hitam itu punya siapa, Di? Belum sempat pengantin putri menjawab pertanyaan suaminya, tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah dipan teriak. Dompet hitam itu punyaku. Pada suatu pagi Udin yang masih balita bertanya pada papanya. Pak, apa sih yang ada di dada mama itu? Oh, itu balon gas. Nanti kalau mama meninggal balon itu kita tiup biar mama terbang ke surga. Begitu kata sang ayah mengakali pertanyaan Udin. Pada sore hari sepulang kerja sang ayah melihat Udin termenung dan menangis di teras sendirian. Sang ayah tak tahan untuk bertanya. Loh, kok Udin sedih? Pak, sebentar lagi mama mau pergi ke surga. Apa maksudmu, Udin? Tadi siang waktu papa masih kerja balon mama ditiup Om Karjo. Seorang ibu sedikit gelagapan ketika mendapat pertanyaan tiba-tiba dari anaknya Udin, karena Udin masih berusia 5 tahun. Ibu kok nggak sholat sih, entar dosa lo. Anu, ibu lagi dapat keringanan dari Allah, Udin. Keringanan gimana maksudnya, Bu? Seorang wanita itu biasanya sebulan sekali dapat keringanan boleh tidak sholat atau puasa selama kira-kira 1 minggu. Oh begitu ya, Udin kira ibu lagi haid. Udin pulang ke rumah dan menemukan istrinya sedang bermesraan bersama sahabatnya. Dia kemudian memukuli temannya itu sampai koma dan masuk ICU. Istrinya lalu berkata, dengar, jika kamu tetap dengan kelakuan seperti itu, kamu akan kehilangan semua temanmu. Suatu hari Udin kecil dengan bibinya pergi ke kebun binatang. Udin menunjuk seekor keledai yang memiliki anu hitam dan panjang yang panjangnya lebih dari 40 cm. Jadi dia bertanya kepada bibinya, apa itu? Bibinya menjawab, itu bukan apa-apa. Pada bulan lain ketika Udin bersama ibunya pergi ke kebun binatang tanpa sengaja mereka bertemu keledai yang sama dengan anunya yang panjang. Udin menunjuk ke arahnya dan berkata kepada ibunya, Mama, bibi mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Ibunya tertawa dan berkata, sayangku, itu memang bukan apa-apa untuk bibimu. Udin yang masih kecil di kamar mandi dengan ibunya. Udin berkata, apa itu yang berbulu Mama? Ibunya menjawab, itu spons pembersih Udin. Oh ya, Mbak Ani babysitter kita punya satu, aku pernah melihatnya dipakai membersihkan muka ayah. Guru matematika melihat bahwa Udin tidak memperhatikan di kelas. Dia memanggilnya dan berkata, Udin. Apa itu 2, 3, 5, 7 dan 11? Udin dengan cepat menjawab, TVRI, SCTV, Trans 7, dan Net TV. Udin dan Soimah berbaring di kamar setelah berhubungan seks. Soimah berbaring miring di samping ranjang. Udin pun pergi ke sisi ranjangnya dan berkata pada dirinya sendiri, ya ampun, akhirnya aku berhasil. Aku tidak lagi perjaka. Soimah mendengar Udin berbicara pada dirinya sendiri dan bertanya, apakah kamu mengatakan kamu kehilangan keperjakaanmu kepadaku? Ya, Udin menjelaskan, aku selalu ingin menunggu sampai aku bersama wanita yang kucintai kehilangan keperjakaanku. Terkejut, Soimah menjawab, jadi kamu benar-benar mencintaiku? Oh, tidak, kata Udin, aku hanya bosan menunggu. Pada hari Minggu Udin kecil dan ayahnya pergi untuk mandi. Tapi lantai kamar mandinya licin dan Udin pun terpeleset. Karena mau terjatuh, dia pun memegang anu ayahnya. Ayahnya tersenyum dan mengatakan kepadanya, wah, kamu beruntung. Jika kamu bersama ibumu, kamu bisa gegar otak. Suatu hari di sekolah, seorang guru bertanya pada muridnya. Udin, jika kamu memiliki uang 5.000 dan kamu meminta ayahmu sebesar 3.000, berapa uang yang akan kamu miliki? Saya akan memiliki 5.000, Bu. Kamu berarti belum tahu aritmatika, Udin. Anda berarti belum tahu ayah saya, Bu Guru. Pada suatu hari, di Kyoto, Jepang diadakan festival samurai. Para samurai di seluruh dunia datang, termasuk dari Indonesia diwakili oleh Udin. Peserta pertama dari India menebaskan pedangnya. Dalam sekejap seekor lalat telah jatuh di meja dalam keadaan terbelah menjadi 2 bagian. Yang kedua peserta dari tuan rumah Jepang tampil.
Sekali tebas, seekor lalat jatuh di meja dalam keadaan terpotong menjadi 4 bagian. Sekarang giliran Udin tampil. Sekali tebas seekor lalat jatuh di meja, tapi terbang lagi. Para peserta pun menertawakan si Udin, lalu dengan santai Udin berkata, lalat itu memang masih bisa terbang, tapi jangan harap dia bisa punya keturunan lagi. Memang kenapa? Tanya peserta yang lain. Alat vitalnya telah saya potong dengan tebasan saya tadi. Udin keluar dari rumah sakit akibat penyakit kelamin dan memutuskan untuk menyewa pelacur, karena dia sudah lama tidak melakukannya. Tak lama kemudian, dia membawa satu pulang, dan mereka berhubungan sebanyak 4 kali. Setelah selesai, dia berpaling padanya dan mengatakan padanya bahwa dia tidak berhubungan dalam 4 bulan karena berada di rumah sakit karena penyakit menular seksual. Bagaimana dengan makanan di sana? Tanya pelacur itu. Karena aku akan dijadwalkan opname ke sana besok. Soimah istri Udin pergi bekerja keluar kota beberapa hari. Ketika dia kembali, dia menemukan sepasang celana dalam yang bukan miliknya di lemari pakaian. Dengan marah, dia mempertanyakan hal itu kepada Udin suaminya. Aku tidak tahu dari mana asalnya, aku tidak mencuci pakaian, jawab Udin. Jadi, Soimah mendatangi pembantu mereka yang masih muda dan menanyainya. Dengan geram pembantu itu menjawab, Nyonya, bagaimana saya bisa tahu? Celana dalam ini bukan milik saya. Saya bahkan tidak pernah memakai celana dalam, kalau gak percaya, tanya saja pada suami Nyonya. Di kelas seorang guru memberi pertanyaan matematika kepada Udin, salah satu muridnya yang paling bandel. Udin, berapa hasil dari 16 kali 16? Gak tahu Pak. Gitu aja gak bisa, keluar kamu. Percuma Pak, di luar pun saya nggak bisa jawab, sumpah. Seorang bapak jengkel kepada Udin anaknya karena nilai matematikanya di sekolah selalu buruk. Akhirnya dia mengancam si anak agar semangat belajar. Udin, kalau nilai matematikamu tetap jelek, jangan panggil saya papa lagi. Besoknya si Udin pulang sekolah, lalu datang bapaknya bertanya. Gimana nilai ulangan matematikanya Udin? Udin pun menjawab, maaf Anda siapa ya? Udin mengemudikan mobilnya dari pusat kota ke Taman Kencan Muda-Mudi, sementara di sebelahnya duduk gadis cantik. Setelah tiba di taman itu, si gadis berkata, kurasa aku harus berkata jujur padamu, aku adalah seorang pelacur. Beberapa saat Udin diam dan berpikir. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap menerima kondisi itu dan bersedia membayar 300.000 untuk bercinta dengan si gadis. Beberapa menit kemudian setelah selesai bercinta, Udin berkata, sekarang kurasa aku juga harus berkata jujur padamu. Aku adalah sopir taksi, dan ongkos yang harus kau bayar untuk mengantarmu kembali ke kota adalah 300.000. Udin telah beberapa kali mengajak pembantunya berhubungan badan, sebab istrinya merupakan wanita karir yang kerap pulang malam dalam keadaan suntuk. Suatu kali sehabis berhubungan, sang pembantu membuka percakapan pada majikannya. Pak, lebih enak mana saya dibanding ibu? Ya jelas enak kamu dong. Ah masa sih Pak? Bukannya enak ibu? Kan saya sudah sering bilang jauh lebih enak kamu. Tapi kok kata Pak Parto, enakan ibu ya Pak? Sebuah kapal pesiar telah dirompak selama berminggu-minggu. Para penumpang yang semuanya laki-laki ditahan. Tidak terkecuali Udin, sang kapten kapal. Suatu waktu Udin menyampaikan keluhan pada perompak. Aku sudah lama kalian tahan, aku butuh wanita. Perompak pun menjawab, kamu bisa mencoba gentong yang tengahnya telah dilubangi itu, rasanya sama seperti wanita. Ah yang benar. Meskipun tak percaya, Udin tetap mencobanya. Usai mencoba, Udin berkata pada perompak. Enak sekali rasanya, bahkan lebih nikmat daripada wanita. Perompak pun berkata, kamu bisa memakai setiap hari, kecuali hari Rabu. Mengapa? Tanya Udin heran. Karena Rabu adalah jadwalmu berada di sana. Udin yang terkenal sangat pelit sedang pergi untuk liburan. Karena kemalaman terpaksa ia naik taksi. Ke penginapan kocak ya Pak? Kata Udin. Oke. Setelah tiba di tujuan Udin pun turun dari taksi. Berapa Pak?
100.000 Pak. Dengan santai ia pun memberikan uang 50.000 ke sopir taksinya. Kurang ini Pak. Kurang gimana, itu kan sudah pas. Kan di argonya 100.000. Kita kan naik berdua jadi saya bayar 50 situ 50. Impas Han. Bolehkah saya minta rokokmu sebatang? Tanya Udin pada Parto. Loh, kukira kamu sudah berhenti merokok. Kamu kan sudah tahu bahwa merokok itu merusak tubuh, kata Parto. Aku memang sedang dalam proses berhenti merokok. Dan sekarang aku sedang dalam tahap pertama. Apa tahap pertama itu? Berhenti membeli rokok. Pada suatu kunjungan di peternakan sapi, Udin dan Soimah, sepasang suami istri mendapat penjelasan bahwa sapi di sana sehat-sehat dan kuat. Bapak dan ibu, ini sapi dari Selandia Baru sangat kuat, dalam sehari bisa berhubungan sampai 5 kali. Tuh Pak, 5 kali sehari. Bisa nggak? Kata Soimah. Bapak dan ibu, kalau ini sapi Australia, lebih kuat lagi. Dalam sehari bisa sampai 10 kali. Tuh Pak, sampai 10 kali, bayangin, kata Soimah lagi. Dengan kesal Udin pun berkata, Pak pemandu, itu 10 kali dengan betina yang sama apa enggak? Ya beda-beda dong Pak. Tuh Mama, betinanya beda-beda, boleh enggak? Udin yang seorang musisi bertemu dengan seorang gadis yang sama-sama merupakan pemain musik, dan membawanya pulang. Setelah berbicara, mereka menanggalkan pakaian, naik ke tempat tidur dan bercinta. Setelah beberapa menit, gadis itu mulai tertawa. Udin bertanya apa yang membuat gadis itu tertawa. Seksofonmu, jawabnya. Agak sedikit kecil ukurannya. Terluka mendengar komentar itu, Udin menjawab, ya, mungkin karena sekarang digunakan bukan di kafe, tetapi di stadion.